Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Dalam video kali ini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa buku saya yang berjudul Pararaton, Biografi Para Raja Singhasari Majapahit telah terbit, diterbitkan oleh penerbit Jawanika. Buku ini tebalnya 560 halaman, menggunakan hardcover, dan terbagi atas 16 bab ya. Jadi teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Beberapa kali saya menyinggung tentang Pararaton. Pararaton itu apa? Pararaton adalah naskah frontal yang disusun sekitar abad ke-15 atau 16 menggunakan bahasa Jawa Pertengahan, yang isinya menceritakan riwayat raja-raja dinasti Rajasa, mulai dari Ken Angrok hingga raja terakhir Majapahit yang meninggal pada 1400 Syaka atau 1478 Masehi. Pertanyaannya, kenapa yang digarap kok Pararaton? Kenapa bukan Nagarakertagama yang menurut sebagian orang lebih valid daripada Pararaton? Nagarakertagama memang disusun pada era kejayaan Majapahit, sedangkan Pararaton disusun setelah Majapahit runtuh. Dengan demikian dapat dibandingkan bahwa Pararaton itu isinya lebih lengkap daripada Nagarakertagama. Nagarakertagama ceritanya cuma sampai Patih Gajah Mada meninggal. Sedangkan Pararaton isinya mulai dari kelahiran Ken Angrok hingga runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui cerita tentang petualangan Ken Angrok, tentang berdirinya kerajaan Tumapel, tentang kutukan Empu Gandring, tentang pemberontakan Ranggalawe, peristiwa Sora, Jurudemung, Gajah Biru, penumpasan Nambi, pemberontakan Rakuti, Sumpah Palapa Gajah Mada, Perang Bubat, Perang Paregreg, serta intrik politik dan konflik yang mewarnai Majapahit akhir, maka teman-teman bisa membacanya dari Pararaton, tidak mungkin membacanya dari Nagarakertagama yang selesai disusun pada tahun 1365 Masehi. Nah, di sini yang coba saya buka adalah di bab 1 ya. Jadi bab 1-nya mulai halaman 59. Jadi yang depan ini saya katakan bonusnya ya. Sebanyak ini bonusnya. Nah, yang teks asli Pararaton adalah sebelah kiri nih. Saya masukkan di dalam kotak supaya tidak bercampur dengan pembahasan. Teks asli Pararatonnya seperti ini menggunakan bahasa aslinya. Nihan katuturan Iraken Angrok, mula nirat duk dinadeken manusa hana anakira rang dianing jiput lumakutan rahayu amegati apusira pinaka pamancananing yang suksma sasira saking jiput angung sisira ring mandaling bulala. Nah, ini teks aslinya seperti ini. Kemudian ini terjemahannya. Inilah riwayat kehidupan Ken Angrok. Awal mula ia dilahirkan ke dunia, ada anak janda di Jiput, berkelakuan tidak baik, hidup liar. Sebagai cobaan dari yang gaib, pergilah ia dari Jiput mengungsi ke Mandala Bulala. Jadi ini adalah teks aslinya, ini terjemahannya, dan ini adalah pembahasannya. Ya, kenapa kok perlu diberi pembahasan? Karena kalau tidak diberi pembahasan, teks Pararaton itu cenderung rumit ya. Kalau diberi pembahasan maka akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini saya beri contoh lagi. Misalnya di sini diceritakan bahwa Ken Angrok dan sahabatnya yang bernama Tuan Tita belajar ilmu pengetahuan terhadap seorang guru yang disebut Janggan. Nah, ilmu pengetahuannya apa saja dibahas di bawah sini, seperti belajar aksara Jawa kuno, kemudian belajar tentang penanggalan, belajar tentang sistem kalender, kemudian belajar tentang sengkalan, belajar tentang wewaran atau hari. Ini adalah sistem hari 6 atau Satwara, ini sistem hari 5 atau Pancawara, sistem hari 7 atau Saptawara, dan sebagainya ya. Jadi saya ulangi lagi, di sini diceritakan tentang Ken Angrok dan Tuan Tita belajar ilmu pengetahuan terhadap Janggan, dan ini saya jelaskan apa saja yang dipelajari dari Janggan tersebut. Contoh selanjutnya adalah bab 7, yaitu Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah teks aslinya. Samangka Raden Wijaya anjeneng Prabu I Syaka Rasa Rupa Dwi Sitangsu, dan ini terjemahannya, maka Raden Wijaya menjabat sebagai Prabu pada Syaka Rasa Rupa Dwi Sitangsu atau 1216. Nah, di bawah ini adalah ulasan terhadap peristiwa tersebut. Selain menyajikan teks Pararaton yang saya tulis di dalam kotak seperti ini, saya juga menyajikan pembandingnya, yaitu kutipan dari Nagarakertagama, Pupuh 45 bait 1 baris 1 dan 2, yang bunyinya Hari Pejah Nerpa Jaya Katwang Awa Tikang Jagat Alilang Masa Rupa Rawi Syakabda Rika Nararia Siraratu. Setelah kematian Raja Jaya Katwang, dunia terasa gemilang. Pada Syaka Masa Rupa Rawi 1216 itulah Nararya Wijaya menjadi raja. Nah, ini adalah kutipan Nagarakertagama yang saya sajikan sebagai pembanding Pararaton. Jadi teman-teman bisa menarik kesimpulan mana-mana bagian dalam Pararaton yang cocok dengan sumber sejarah lainnya,
dan mana-mana bagian Pararaton yang tidak cocok dengan sumber sejarah lainnya. Ya. Jadi saya ulangi bahwa buku ini tidak hanya menyajikan teks Pararaton dan terjemahnya, tapi juga ulasan yang disertai pembanding dari sumber sejarah lain. Oh ya, untuk bonusnya saya tunjukkan, yaitu daftar raja-raja Jawa sebelum Ken Angrok. Ini tidak ada di Pararaton, tetapi saya ambil dari prasasti-prasasti yang telah ditemukan. Antara lain di sini membahas tentang Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak Dyah Manara, Dyah Gula, Rakai Garung, dan seterusnya. Ini adalah bonus yang tidak ada dalam teks Pararaton. Selain itu ada juga bonus daftar raja-raja Jawa menurut sumber tradisional. Ini adalah daftar raja-raja Jawa berdasarkan naskah-naskah babat atau serat yang disusun pada era Jawa Baru. Urutannya tidak cocok ya dengan yang ditemukan berdasarkan sumber purbakala. Misalnya di sini membahas tentang raja-raja Jawa antara lain Panji Asmoro Bangun, Damar Wulan, Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5. Itu saya sajikan juga sebagai bonus buku ini ya. Jadi teman-teman bisa membandingkan, oh seperti ini daftar para raja Jawa menurut sumber tradisional, dan seperti ini daftar para raja Jawa menurut sumber purbakala. Nah, selain itu ada juga suplemen ya. Suplemen ini saya lampirkan dalam tiap-tiap bab. Misalnya di sini ada suplemen tentang serangan pasukan Tatar menurut berita Cina. Kalau di Pararaton itu kan diceritakan bahwa Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jaya Katong atau Jaya Katuang itu dengan bantuan tentara Tatar, tapi tidak dijelaskan detailnya bagaimana. Nah, di sini saya sajikan dalam bentuk suplemen, yaitu serangan pasukan Tatar menurut berita Cina yang berasal dari naskah Yuanzi. Jadi cerita tentang Raden Wijaya dibantu tentara Tatar kemudian berbalik menyerang Tatar dan mengusirnya dari tanah Jawa itu bukan kisah sepihak karangan Pujangga Jawa, tetapi juga tercatat dalam arsip berita Cina. Misalnya dalam naskah Yuanzi dijelaskan siapa saja nama-nama komandan yang memimpin pasukan dinasti Yuan menyerang tanah Jawa, yaitu ada Shibi, Yikemose, dan Kausing. Nah, ini kan tidak ada dalam Pararaton. Tapi di sini saya sajikan sebagai suplemen untuk melengkapi pembahasan buku ini. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tester terhadap isi buku saya yang berjudul Pararaton Biografi Para Raja Singhasari Majapahit terbitan Javanika. Apabila teman-teman berminat untuk memiliki buku ini sebagai koleksi, teman-teman bisa mendapatkannya di toko-toko buku terdekat atau juga bisa memesan secara online melalui toko buku milik penerbit Javanika yang ada di Tokopedia atau Shopee atau di TikTok. Atau mungkin teman-teman menginginkan buku Pararaton dilengkapi dengan tanda tangan penulis. Nah, kalau teman-teman berminat memiliki buku Pararaton yang disertai tanda tangan penulis, bisa memesan ke toko Antapurwa di Tokopedia. Atau bisa langsung japri saya di Facebook saya, Purwanto Heri, atau bisa DM ke Instagram saya, yaitu empuheri81. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam budaya.